alasan Anda hijrah? Kami berawal mengikuti kajian yaitu Masail Jahiliyah tentang adat-adat jahiliyah. Sementara saya begitu ikut kajian-kajian di dalam Jokam, yang paling terngiang di telinga saya bahwa kita menetapi agama Islam ini harus betul-betul murni sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, jangan sampai tercampuri dengan syirik, khurafat, takhayul, bid'ah, dan juga supaya betul-betul terhindar dari sifat-sifat jahiliyah. Nah, gitu. Setelah kami mengikuti kajian kitab Masail Jahiliyah, ternyata dalam kitab tersebut contoh-contoh dari kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat jahiliyah banyak terdapat di Jokam. Sehingga dari situ karena kita kepingin betul-betul terhindar dari jahiliyah, ternyata di dalam Jokam ini banyak kejahiliaan, maka kita lebih tetap semangat untuk meneruskan menghatamkan kajian kitab jahiliyah tersebut. Ternyata diketahui oleh Jokam, diketahui oleh pengurus-pengurus Jokam bahwa saya ini mengikuti kajian yang dilarang oleh pengurus-pengurus Jokam. Akhirnya kita diberi peringatan, disuruh bertobat, disuruh bertobat kepada pengurus. Padahal Allah taubat, tubuh ilallah. Artinya tobat itu kan kepada Allah. Nah, dari situ kita menjumpai semakin nampak kejahilian-kejahiliaan yang ada di dalam Jokam, sehingga saya lebih termotivasi, lebih semangat untuk memilih hijrah. Ketika Antum hijrah, apa yang Anda dapatkan dari lingkungan Anda? Ketika saya hijrah, karena saya bertempat di kompleks Jokam, ya cukup mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan hati. Yang pertama, saya dilarang untuk mendatangi taklimnya, tempat kajiannya, dan di dalam pelarangan itu yang cukup tidak mengenakan. Ketika saya datang awalnya dikunci tempat taklim itu, tempat pengajian itu dikunci pintunya, dikunci. Akhirnya saya nunggu di depan pintu. Beberapa saat ada jamaah datang, dibuka pintunya masuk, tapi saya nggak masuk karena dibuka bukan untuk saya. Kemudian malam-malam berikutnya, 2 malam berikutnya, saya kepingin mencari tahu kenapa tempat ngaji yang biasanya pintu nggak pernah dikunci, ini kok dikunci kan? Saya datang bersama istri. Betul, begitu saya mau masuk ke pintu itu, mau masuk ke tempat pengajian itu, dihadang. Depan pintu dihadang, langsung dikatakan yang tidak mengenakan, diantaranya dikatakan pengkhianat, dikatakan musuh dalam selimut begitu, sampai pada akhirnya diajak adu fisik, diajak gelut kalau tetap mengikuti tempat pengajian. Akhirnya saya pulang, saya tidak lagi mendatangi pengajiannya, tapi saya masih mendatangi sholat 5 waktu di masjid. Kebetulan tempat pengajiannya itu
bukan di masjid, ada ruang sendiri, nah, tempat masjid untuk sholat. Masih kita lima waktunya masih mendatangi di masjid. Setelah beberapa bulan kemudian, naik level pelarangannya terhadap saya untuk bersama-sama dengan jokam, yaitu tepatnya di tahun 2019 ya. Nah itu pas tahun baru itu saya didatangi salah satu jokam untuk melarang saya ikut sholat di masjidnya. Kalau tidak mau menuruti larangannya, isek ngayal bae ya. Tetap milu sholat di masjid, ditantang lagi, diajak adu fisik lagi, oh gelut, diajak gelut maning kan begitu. Akhirnya saya juga karena ini sudah jelas pelarangan bahwa saya tidak boleh lagi bergabung dengan jokam. Akhirnya saya juga tahu diri, walaupun ini salah satu dari mereka yang mencegah atau melarang saya yakin ini juga sudah merupakan salah satu kesepakatan bahwa mereka sepakat kalau saya tidak boleh bergabung ke pengajiannya dan tidak boleh ikut sholat 5 waktu di masjidnya. Yang kita dengar bahwa dari Jokam kalau keluar, kalau hijrah, mereka tidak punya saudara, tidak punya teman di luar Jokam. Ya memang salah satu kalimat ancamannya itu dead black gitu. Metu saka Jokam bakal dadi wong dead black. Dead black wong susah di atasnya susah gitu kalau. Wes susah di atas susah itu dead black wes. Itu dalil yang dibuat oleh Jokam. Kalau saya rasakan itu dalil buatannya Jokam. Secara Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada satupun dalil yang menerangkan keluar dari sebuah golongan tersebut menjadi dead black, itu tidak ada. Alhamdulillah, ternyata setelah kita betul-betul diketahui, walaupun tidak menyatakan secara langsung di hadapan Jokam bahwa saya keluar begitu ya dari kesehariannya, sudah jelas tidak bersama lagi dengan Jokam. Alhamdulillah masyarakat lingkungan di sekitar kami bisa menerima keluarnya kami dari Jokam. Bahkan mereka juga berharap kita setelahnya keluar dari Jokam itu untuk untuk bisa menjalin ukhuwah persaudaraan dengan muslim yang lain lebih baik. Dan ternyata di luar Jokam itu lebih terang, lebih indah daripada di golongan Jokam. Apa nasihat Anda untuk teman-teman saudara-saudara yang masih ada di Jokam? Nasihat saya, di samping saya ini kan ada kuburan. Sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti akan merasakan mati. Menetapi Quran hadis dulu waktu kita di dalam Jokam kepingin mati sewaktu-waktu, masuk surga, selamat dari neraka. Adapun nasihat saya, ajakan saya kepada teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Jokam, mari kita membuka hati kita
untuk betul-betul bagaimana caranya kita ini bisa mati sewaktu-waktu masuk surga selamat dari neraka. Maka kita harus bisa berusaha meninggalkan hal-hal yang bisa merusak tujuan kita. Di antaranya adalah takfiri, keyakinan-keyakinan, anggapan-anggapan di luar dokam adalah kafir. Mari betul-betul kita tinggalkan, dan kita supaya betul-betul yakin dengan mentauhidkan Allah dengan betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan satu lagi, ketika kita dihadapkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, pengertiannya itu, mari kita sama-sama cari tahu rujukannya, sehingga kalau betul itu ada rujukannya, menjadikan dalil bagi kita semuanya untuk betul-betul mantap yakin dengan rujukan yang benar, kita betul-betul mati sewaktu-waktu masuk surga selamat dari neraka.